Baiklah, perkenalkan nama saya Tialisa dengan NIM A1E1191124 dari kelas R003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan program bimbingan dan konseling komprehensif. Perencanaan program bimbingan dan konseling komprehensif yaitu penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Adapun struktur pengembangan program berbasis tugas-tugas perkembangannya yang terdiri dari rasional, dasar hukum, visi dan misi, tujuan, dan komponen sistem. Yang pertama itu ada rasional, rumusan dasar pemikiran tentang urgensi bimbingan dan konseling dalam keseluruhan program sekolah atau madrasah. Ke dalam rumusan ini dapat menyangkut konsep dasar yang digunakan, kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum, dampak perkembangan iptek dan sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat, termasuk para peserta didiknya, dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Berikut contoh masalah yang berada di sekolah MTS An-Nizam Kota Jambi yang cukup banyak, seperti yang saya paparkan di dalam slide ini. Dengan adanya program BK dapat memudahkan dalam melaksanakan dan mengevaluasi hasil kegiatan BK. Tingkat permasalahan paling tinggi perlu dilaksanakan terlebih dahulu karena bersifat responsif, misalnya konseling kelompok maupun individual. Sedangkan tingkat permasalahan yang rendah dapat dilaksanakan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok menggunakan metode permainan, sosiodrama maupun psikodrama, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada dasar hukum. Dasar hukum yang dicantumkan dalam dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, daerah, hingga satuan pendidikan. Berikut dasar hukum yang saya tampilkan di dalam slide ini. Yang selanjutnya itu ada visi dan misi sekolah. Yang mana visi sekolah An-Nizam yaitu terwujudnya generasi muslim yang berprestasi, santun dan terampil dalam berkompetisi, cerdas dan mandiri dalam berkarya, berdasarkan pada budaya Islam. Dan misinya yang berisi memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas, mewujudkan putra-putri muslim menjadi SDM yang handal dan terampil serta berakhlak mulia. Selanjutnya mewujudkan generasi muslim yang tangguh dan berkarya, mewujudkan generasi muslim yang mampu bersaing dan bersanding di era globalisasi, mewujudkan kemampuan putra-putri muslim dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi, mewujudkan putra-putri muslim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dan yang terakhir, mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, dan bebas asap rokok. Yang keempat itu ada tujuan. Tujuan pelayanan bimbingan adalah agar konseling dapat yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studinya, perkembangan karir, serta di kehidupannya di masa yang akan datang. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikannya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi di studi. Dan yang terakhir, perumusan tujuan bimbingan dan konseling ini didasarkan dari hasil need assessment yang telah dilakukan dengan media lacak masalah sebagai rujukan untuk merumuskan tujuan bimbingan dan konseling khususnya di jenjang SMP dan SMA. Dan yang terakhir itu ada komponen program bimbingan dan konseling pada satuan jalur pendidikan formal. Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan BK dalam jalur formal, dijelaskan bahwa komponen program bimbingan dan konseling meliputi layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Yang mana layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli
melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal maupun kelompok. Dan layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik atau konseli dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pelajaran muatan kejuruan. Sedangkan layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik atau konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan peminatan dan perencanaan individual ini dapat juga dirumuskan sebagai upaya memfasilitasi peserta didik atau konseli untuk merencanakan, memonitor, dan mengelola rencana pendidikan, karir, dan pengembangan pribadi sosial oleh dirinya sendiri. Fokus pengembangan layanan peminatan peserta didik diarahkan pada kegiatan yang meliputi yang pertama, pemberian informasi program peminatan. Yang kedua, melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik seperti pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil analisis data, dan penempatan peminatan peserta didik. Yang ketiga, layanan lintas minat. Yang keempat, layanan pendalaman minat. Kelima, layanan pindah minat. Keenam, pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Yang ketujuh itu pengembangan dan penyaluran. Yang kedelapan, evaluasi dan tindak lanjut. Yang ketiga itu ada layanan responsif, yang mana layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Dan yang terakhir ada dukungan sistem. Ketiga komponen program, layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, serta layanan responsif, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi dan informasi, serta komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang tidak secara langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseli, atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik atau konseli, dan mendukung efektivitas dan efisiensi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai perencanaan program bimbingan dan konseling komprehensif. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.